Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas imunologi serologi, teori praktikum anti streptolisin O atau ASTO. Ada juga yang mengatakan ASO. Ini merupakan materi kuliah bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik D3 atau D4 TLM. Oke, kita mulai dengan pendahuluan. Streptococcus grup A merupakan Streptococcus beta hemolyticus, dapat menghasilkan berbagai produk ekstraseluler yang mampu merangsang pembentukan antibodi. Streptococcus beta hemolyticus menghasilkan beberapa jenis antigen intraseluler dan ekstraseluler. Misalnya, yang pertama streptolisin O yang dibentuk oleh grup A dan dapat menyebabkan hemolisis. Streptokinase yang dapat mengkatalisis perubahan plasminogen menjadi plasmin. Dan hyaluronidase ini merupakan enzim yang digunakan untuk memperluas infeksi karena merusak asam hyaluronida. Nah, kita pindah ke Streptococcus beta hemolyticus. Nah, pada gambar berikut ini adalah gambar bakteri kokus yang membentuk rantai. Itu ciri khas dari Streptococcus beta hemolyticus. Namun bisa dibuktikan nanti bakteri tersebut dengan uji tambahan, uji biokimia. Antibodi yang dibentuk adalah anti streptolisin O atau ASTO, anti hyaluronidase atau AHA, anti streptokinase, anti SK, anti deoksiribonuklease B atau ANDB, dan anti nikotinamid adenin dinukleotidase atau anti NADase. Nah, di antara antigen itu yang paling penting adalah anti streptolisin O yang kita bahas kali ini. Karena 80% penderita yang terinfeksi dengan Streptococcus beta hemolyticus grup A menunjukkan peningkatan titer anti streptolisin atau ASTO dalam darah. Nah, kita lanjut ke anti streptolisin O. Anti streptolisin O atau ASTO merupakan antibodi yang dibentuk akibat adanya streptolisin O yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus. Kadar ASTO yang meningkat lebih dari 200 IU per mililiter merupakan indikasi adanya infeksi bakteri tersebut, misal pada rheumatoid fever dan GNA, glomerulonefritis akut. Penentuan titer ASTO mempunyai interaksi imunologis antara organisme dengan eksoenzim Streptococcus. Nah, kita pindah ke uji ASTO dalam klinik. Tes ASTO paling banyak digunakan. Hasil tes ini positif pada 80% pharyngitis streptococcus dan memberikan presentasi ini lebih rendah pada infeksi kulit. ASTO muncul kira-kira 1-2 minggu setelah infeksi streptococcus akut. Memuncak 3-4 minggu setelah awitan. Nah, terus-terusan ya, dan tetap tinggi selama berbulan-bulan. Kadar ASTO menurun sampai kadar sebelum sakit dalam waktu 6-12 bulan. ASTO positif juga sering dijumpai pada glomerulonefritis. Ini glomerulo mengalami peradangan di nefron juga. Demam rematik, endokarditis bakterial, dan scarlet fever. Jadi ini penting sekali ya. Ternyata banyak menyebabkan gangguan pada organ dalam. Banyak anak usia sekolah memiliki kadar titer ASTO yang lebih tinggi daripada anak usia prasekolah dan dewasa. Mungkin karena aktivitasnya yang sering berada di luar atau bermain sehingga kontak dengan Streptococcus mungkin lebih banyak. Tes ASTO yang tinggi tunggal memberi kesan adanya infeksi streptococcus yang baru lewat atau sedang berjalan. Jadi penting di sini ya, memberikan hasil yang tinggi.
Kita masih diuji asto dalam klinik. Hal ini tergantung dari umur penderita, daerah geografis, dan frekuensi infeksi Streptococcus. Kadar asto pada orang dewasa kurang dari 200 IU per mililiter dan kadar asto pada anak-anak prasekolah kurang dari 100 IU per mililiter. Jadi ini penting ya. Nah, pemeriksaan ini penting untuk diagnosis banding penyulit pasca infeksi non-supuratif. Jadi infeksi yang tanpa menghasilkan nanah dari infeksi Streptococcus. Misalnya glomerulonefritis atau demam rematik, kelainan katup jantung, eritema nodosum. Pada kasus pioderma oleh infeksi Streptococcus, asto tidak dapat digunakan untuk diagnosis. Nah, lanjut lagi, pada persangkaan infeksi Streptococcus, uji asto dianggap sebagai uji serologi tunggal yang paling sensitif karena dapat mendeteksi infeksi pada 80% penderita. Namun dengan uji multiparametrik, infeksi Streptococcus dapat dideteksi pada lebih dari 90% penderita. Jadi penting di sini ya. Akhir-akhir ini dikenal uji streptozim atau multizim yang menguji berbagai jenis antigen Streptococcus sekaligus. Jadi ini lebih bagus lagi. Cara ini digunakan sebagai uji saring ya, screening tes adanya infeksi Streptococcus. Lanjut lagi kita ya di sini. Untuk menunjang diagnosis, sebaiknya dilakukan uji ganda. Jadi awal kemudian lanjut. Jadi 2 kali ya. Peningkatan titer asto sebanyak 2 langkah pengenceran atau lebih merupakan indikasi infeksi akut. Apabila uji serologi hanya dilakukan 1 kali, maka pedoman yang dipakai titer asto di atas nilai normal hanya menyatakan 85% kemungkinan infeksi. Perlu diingat di sini ya, titer asto yang diperoleh pada uji tunggal baru dapat menyatakan infeksi bila titer asto cukup tinggi. Sedangkan titer asto dalam batas normal belum menyingkirkan kemungkinan infeksi. Jadi oleh sebab itu ya, pemeriksaan ini sangat disarankan menggunakan titer atau pengenceran serum pasien sehingga diketahui kadar atau kekuatan kemampuan antibodi yang dihasilkan oleh pasien tersebut. Nah, kita pindah ke penetapan titer asto. Walaupun penetapan titer asto bermanfaat untuk menentukan keadaan pasca infeksi Streptococcus, perlu dipertimbangkan yang kurang menguntungkan dari uji asto. Apa saja? Yang pertama, streptolisin O pada infeksi kulit kurang imunogenik. Jadi tidak begitu kuat merangsang untuk terjadinya antistreptolisin. Sehingga pada penyakit ini jarang ditemukan antibodi. Yang kedua, hasil positif palsu dapat dijumpai beberapa keadaan. Jadi positif palsu sama, jadi memberi hasil positif. Misalnya pada penyakit hati, pencemaran dengan bakteri lain yang dapat meningkatkan reaksi hemolitik, atau oksidasi antigen streptolisin O yang meniadakan kemampuannya untuk melisiskan eritrosit. Di sini penting ya untuk melihat dari kondisi-kondisi yang bisa mengurangi kemampuan dalam diagnosis penggunaan asto. Kita pindah ke pemeriksaan asto. Tujuannya apa ya kira-kira? Untuk determinasi, mengukur ya kualitatif dan semi kuantitatif, ini titer nanti.
adanya asto anti-streptolizin O dalam serum secara aglutinasi latek. Jadi menggunakan latek untuk mempermudah melihat aglutinasi. Jadi latek ini memperjelas aglutinasi. Prinsipnya apa ya kira-kira? Berdasarkan reaksi aglutinasi antara streptolizin O sebagai antigen yang terikat pada partikel latek polistiren. Jadi di sini menggunakan latek polistiren dengan anti streptolizin O yang terdapat dalam serum sebagai antibodi. Jadi nanti antigen dilekatkan dengan latek lalu bereaksi dengan antibodi, terbentuk ikatan, maka terjadi gumpalan berupa aglutinasi yang halus. Nah, kita pindah sensitivitasnya bagaimana. Asto slide test dari mereknya kebetulan ini adalah Human mampu mendeteksi kadar asto dalam serum yang tidak diencerkan 200 IU per mililiter sesuai standar International Preparation dari WHO. Jadi langsung dikerjakan serum dengan reagen, maka dapat dikatakan dia memiliki titer 200 IU per mililiter ya. Nanti kalau misalnya ingin lebih tinggi lagi, serum pasien harus diencerkan. Nah, bagaimana dengan sampel? Sampel kita menggunakan serum ini paling terbaik ya dibandingkan plasma. Bila tidak segera diperiksa, maka serum dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius 24 jam atau suhu minus 20 derajat Celcius sampai 4 minggu. Serum lipemic atau keru dapat disentrifus pada 3000 rpm selama 10 menit. Atau nanti kalau masih tetap lipemic parah, harus menggunakan sentrifus kecepatan tinggi untuk memisahkan fraksi yang menyebabkan kekeruhan atau lemaknya ya. Lalu kita pindah ke alat dan bahan. Pertama, regen latek, yaitu suspensi partikel polistiren yang dipakai dengan 1% streptolizin O stabil. Yang kedua, pasti harus memasukkan kontrol positif dan kontrol negatif. Tinggal nanti melihat ya, tutup warna merah positif, tutup warna biru itu yang negatif. Petak sled warna hitam atau paper sled ya. Lalu pipet disposable dan batang pengaduk. Lalu regen ini mengandung 0,1% sodium azid NaN3. Ini sebagai pengawet sehingga reagennya tidak mudah rusak. Kita masih di pemeriksaan asto. Caranya bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Ambil serum, kemudian tambah reagen, kemudian dicampur dan diaduk menggunakan shaking machine atau rotator ya, kecepatan menengah ya kan, lalu dilihat aglutinasinya. Nah, pada gambar terlihat jelas ya, apabila menggumpal butirannya halus itu positif aso atau asto. Apabila negatif maka dia tidak berbentuk gumpalan atau butiran yang halus. Nah, ini cara kerja kualitatif ya untuk kadar minimal 200 IU per mililiter. Dipipet 1 tetes atau 40 mikroliter serum dan teteskan di petak sled. Ditambah 1 tetes astolatek, kemudian diaduk selama 5 detik dan goyangkan selama 2 menit. Lalu hasilnya dibandingkan dengan kontrol positif dan negatif. Nah, bila positif sudah jelas tadi ya. Nah, kita pindah lagi selanjutnya ke cara kualitatif untuk kadar minimal 100 IU per mililiter ya. Ini kita dengan menambahkan serum 2 kali lipat. Dipipet 80 mikroliter serum, tadi 40 ini 80 ya, dan teteskan pada petak sled. Ditambah 1 tetes regen astolate, kemudian diaduk selama 5 detik dan goyang selama 2 menit, lalu amati hasilnya. Dibandingkan dengan kontrol positif dan negatif. Serum dengan hasil positif, cara kualitatif screening test harus dilakukan titrasi tes, yaitu pengenceran serum.
semi kuantitatif tes ini ya, untuk mengetahui ya kan titer antibody yang mungkin ada nanti, bisa mungkin nanti lebih tinggi misalnya 800 atau misalnya 1600 atau 3200, tergantung nanti sampai pengenceran berapa dia masih memberikan hasil positif berupa aglutinasi latek. Nah, kita pindah ke cara nomor 3, cara kerja semi kuantitatif. Pertama, lakukan pengenceran serum dengan menggunakan NaCl 0,85% ya. Misalnya 1:2, 1:4, 1:8 dan seterusnya. Sampai nanti tidak menghasilkan aglutinasi, berarti stop sudah pengencerannya. Biasanya sudah sampai dengan 1:16 sudah lumayan tinggi ya. Dilakukan cara kerja seperti kualitatif. Kemudian ditentukan hasil akhir titer, yaitu hasil pengenceran tertinggi yang masih menunjukkan hasil positif. Nah, untuk tabel titer antibody ASTO ini adalah pada berikut ini. 1:2 itu lebih dari 400, 1:4 lebih dari 800, 1:8 lebih dari 1600, 1:16 lebih dari 3200 IU per mililiter. Nah, kalau misalnya masih positif, encerkan lagi sampai berhenti nanti aglutinasinya. Misalnya 6400 IU per mililiter. Kita pindah ke interpretasi hasil. Kualitatif tes kadar ASO minimal 200 IU per mililiter jika positif. Ya kan, maka ASO minimal 200 IU per mililiter plus minus 20%. Kadar kualitatif ASO minimal 100 IU per mililiter jika positif, maka kadar ASO-nya minimal ya di sini 100 IU per mililiter plus 20% plus minusnya. Nah, kemudian jika sampel dengan cara kualitatif A hasilnya negatif dan cara kualitatif B hasilnya positif, maka kadar ASO-nya antara 100 IU per mililiter sampai 200 IU per mililiter nanti dinyatakan seperti itu ya kira-kira, karena lebih dari 100 tapi di bawah dari 200. Nah, sementara untuk interpretasi semi kuantitatif tes ya kan, jadi kita bisa melihat dengan pengencerannya. Kadar ASO dalam sampel dinyatakan dari liter dikalikan dengan sensitivitas reagennya. Nah, ini contohnya ya. Jika titer 1:4 maka ASO-nya 4 kali 200 IU per mililiter sama dengan 800 IU per mililiter. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Apabila masih pengencerannya masih naik lagi 1:8 maka naik lagi nanti kadar titernya seperti tabel tadi. Tes negatif bila tidak terjadi aglutinasi tetap homogen. Sementara tes positif bila terjadi aglutinasi gumpalan latek. Jika terjadi hasil yang meragukan, maka pemeriksaan diulangi dan bandingkan dengan kontrol positif dan negatif. Jadi kontrol positif dan negatif ini paling penting atau sangat penting untuk menilai hasil sampel. Apakah sama dengan negatif atau sama dengan positif. Karena tanpa kontrol positif kita tidak bisa menduga-duga hasilnya memang benar positif. Siapa tahu reagennya yang mengalami kerusakan. Nah, lanjut lagi kita di masalah klinis sebagai bagian dari untuk menutup materi kita. Pertama, penurunan kadar itu pengaruh obat antibiotik. Pemberian antibiotik segera atau lebih awal itu akan menurunkan atau menyebabkan titer menurun karena infeksinya menghilang, bakterinya dimatikan oleh antibiotik. Sementara peningkatan kadar itu terjadi pada beberapa kondisi. Yang pertama, demam rematik akut, glomerulonefritis akut,
kemudian infeksi Streptococcus pada saluran pernapasan atas, artritis reumatoid kadarnya agak naik, kemudian penyakit hati disertai dengan hiperglobulinemia, kemudian penyakit kolagen kadarnya agak naik. Nah, sebagai penutup kita lihat faktor yang mempengaruhi dalam pengujian ASTO. Apa saja yang mempengaruhi? Pertama, terapi antibiotik dapat menurunkan respon antibodi, sehingga antibiotik tadi menyebabkan bakteri mati duluan dan tubuh tidak membentuk antibodi yang tinggi. Yang kedua, peningkatan kadar dapat terjadi pada orang sakit. Mungkin saja, seperti di teori tadi, mungkin pada anak-anak yang usia sekolah titernya bisa tinggi. Hal ini karena dia pernah terinfeksi dan masih belum turun titernya. Jadi menampakkan tampak sehat. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai ASTO, antistreptolisin O, teori praktikum yang kita bahas kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi mahasiswa-mahasiswa teknologi laboratorium kesehatan dalam praktikum imunologi serologi di kampus. Juga untuk teman-teman yang bekerja sebagai ahli atau praktikal di laboratorium profesional ya, di rumah sakit, di laboratorium klinik, di puskesmas, dan di tempat lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.